Halo teman-teman, sorry internetku putus ya tadi ya. Sebentar, ini dulu deh. Oke, ini ada filter-filternya lucu-lucu kayaknya. Halo teman-teman, sorry tadi internetnya terganggu tampaknya. Harusnya udah cukup jelas ya. Oke, halo Valen. Ya, jadi teman-teman hari ini kita akan ngobrolin investasi. Investasi apa yang cocok di tahun 2022 yang bisa perkiranya oke boom gitu atau akan trending di 2022 khususnya yang untuk produk-produk syariah ya karena produk syariah itu tidak terlalu mudah buat saya untuk mempelajari. Jadi saya harus ngobrol sama ahlinya yaitu ada Pak Camar dari Insights Asset Management. Asset Management atau manajer investasi yang spesialisnya di produk-produk yang punya berdampak sosial. Nah, sambil nunggu Pak Camar masuk, oke ini sebentar saya coba invite lagi. Mohon maaf Pak, tadi sampai ada masalah. Sambil nunggu tadi ada, oh ya teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silahkan di kolom. Iya itu, ya. Halo Pak, sorry tadi tampaknya ada masalah dengan internet. Apa Pak? Sorry, Oke. sorry. Ya, Udah jelas sih. halo selamat sore. 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 Teman-teman kenalin ini Pak Camar dari Insight Asset Management atau manajer investasi Insight. Insight Investment Management. Yes. Jadi produk-produknya Insight ini buat teman-teman yang mungkin baru kenal, aku kenalin dulu. Ini Insight itu adalah perusahaan aset manajemen atau manajer investasi yang punya dampak sosial. Jadi reksadana yang dibuat itu punya dampak-dampak sosial atau ESG, mohon dikoreksi kalau salah. Terus kemudian juga ada dampak ke syariahnya. Jadi beliau ini timnya kuat di syariahnya. Dan itu salah satu USP-nya atau uniknya dibanding yang lainnya. Nah, Pak, kita hari ini ngobrol sore-sore aja karena kayaknya sudah santai marketnya. Udah tutup. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Ini Pak. Pak, kalau dari Insight Asset Management nih lihat di sepanjang 2021 ini ekonomi itu seperti apa sih Pak? Atau seperti investment seperti 2001 karena kayak ada yang bilang kan kayak Unilever-nya turunnya 40%. Kalau sudah sektor consumer banyak yang turun. Ya itu gimana Pak kalau Bapak lihat? Ya, kalau kita lihat memang di 2021 itu cukup challenging ya, karena kita sendiri kan, khususnya Indonesia kan terkena gelombang lanjutan untuk COVID-19 Omicron ya. Di bulan Februari dan di Agustus dan di akhir tahun juga kita mendapat challenge lebih tinggi lagi karena kan memang di negara-negara seperti Afrika, Eropa itu memang ada varian baru itu Omicron ya. Jadi memang ditakutkan itu masuk ke Indonesia. Tapi kalau kita lihat perbaikan ekonomi cukup inline seperti di global juga dan di Indonesia pun seperti itu. Cuma memang berbedanya develop market itu karena kebijakan fiskalnya itu lebih tinggi, lebih besar. Jadi mereka dari sisi recovery itu cukup cepat di 2021, sedangkan di emerging market itu kebalikannya. Jadi progres recovery-nya itu lebih lambat. Nah, kalau kita lihat memang kenaikan komoditi itu memang menekan sejumlah emiten yang seperti FMCG ke cost-nya seperti di Unilever, seperti tadi Pak Melvin bilang gitu. Jadi memang mereka dari sisi growth itu cukup tertekan ya, apalagi dari sisi marginnya. Oke ya. Sebelum ngomong yang lebih dalam-dalam, kita ngomong yang santai dulu mungkin ya Pak ya. Jadi gimana nih teman-teman 2021 selama ini investasimu gimana? Masih hijau atau menang atau untungnya tipis-tipis di bawah 10% atau malah minus nih? Kalau boleh tahu boleh share di kolom komentar. Kalau aku pribadi sih, puji Tuhan secara portfolio total ya. Jadi ada sebagian di reksadana, sebagian ada di saham. Tahun ini peer-to-peer lendingku sejak kuartal 3 ya. Kuartal 3 itu aku pindahin karena pas peer-to-peer lending yang aku pakai ini perusahaannya sedang ngurusi izin. Jadi belum bisa ada pendanaan baru. Tapi secara overall udah naik sekitar 12-13% lah setahun. Lumayan lah, semua ya. Jadi ada saham yang nilainya 40-50% ada, tapi ada juga yang zong, kayak Unilever zong.
Ya Iya, itu Unilever memang salah satu big caps yang zong ya. Zong. Iya, Ya, iya. tapi percayalah sama manajemen Unilever karena nggak ada masalah atau isu fundamental, cuman harganya kemahalan sih waktu beli. Oke, nah gimana nih teman-teman? Wah, ini ada yang bilang ada yang survive di kripto. Iya, market kripto ya. Anyway, hati-hati ya teman-teman kalau kripto itu fluktuasinya tinggi ya. Iya, Jadi tinggi sekali. ya benar. Oke, kalau dari Insight sendiri tahun 2022 lihatnya seperti apa nih, Pak? Ya, memang kalau kita lihat ini menarik ya. Eh, di tengah develop market yang memang tinggi di growth-nya di 2021, kalau kita lihat justru emerging market ini di 2022 kenaikannya malah lebih tinggi daripada develop market. Kenapa? Karena biasanya ketika komoditas itu naik, seperti sekarang kan sektor energi komoditi lagi naik ya, itu negara-negara di emerging market termasuk Indonesia itu diuntungkan ya. Jadi memang khususnya di 2022 ketika harga komoditi khususnya CPO dan coal yang memang rasio ekspor to GDP-nya tinggi ke kita 22%, itu sangat menguntungkan Indonesia. Dari sisi current account deficit akan mengecil dan dari trade surplus juga kita akan membesar ya, karena dari sisi ekspor kita diboost oleh kenaikan harga komoditi. Nah, I see. berbicara dari sisi equity atau saham, memang kita berbicara masalah growth ke depan seperti apa. Yang seperti tadi saya bilang, memang dari sisi komoditi ini memang nge-boost nanti pendapatan negara yang memang bukan pajak ya. Dan challenge-nya adalah ke depan yang seperti Pak Melvin bilang, COVID ini memang akan terus menghantui baik Indonesia maupun global ya. Yang kita takutkan adalah varian Omicron ini memang secara impact itu sangat light ya, dan mortality rate-nya itu kan rendah. Tapi ditakutkan kalau misalnya memang menyebar terus, itu ditakutkan akan menyebabkan varian atau mutasi baru gitu. Jadi seperti di Afrika, varian Omicron kan memang dari Afrika. Ya, Dan kalau kita lihat Afrika sendiri tingkat vaksinasinya itu rendah. Jadi ya memang lagi nggak bagus. memungkinkan untuk virus itu bermutasi di sana gitu. Jadi yang kita takutkan seperti itu, walaupun mortality rate-nya rendah, tapi persebaran varian Omicron ini memang ditakutkan WHO akan menciptakan mutasi baru gitu. Dan yang kedua yang challenging di tahun depan adalah tingkat inflasi yang tinggi ya. Kita tahu tingkat inflasi yang tinggi seperti di US sampai 6,2% itu tertinggi 15 tahun ke belakang. Itu akan menjadi challenge global market ke depan yang akan menciptakan volatility di market ya, khususnya ya rupiah kita itu akan mungkin melemah. Tapi yang tadi saya bilang trade surplus itu menciptakan memang cadangan devisa kita juga kuat, tertinggi sepanjang sejarah dan bisa menahan rupiah di level yang stabil ya. Dan kalau kita lihat juga tingkat inflasi yang tinggi memicu suku bunga untuk naik nih. Kemarin kita lihat the Fed asumsinya mungkin tahun depan itu sekitar 3 kali ya kenaikannya ya. Dan kita lihat apakah BI rate juga akan mengekor ya mungkin. Tapi kalau kita lihat inflasi di Indonesia kan masih rendah, jadi memang akan menjadi pertanyaan mungkinkah atau perlukah memang saat ini BI rate menaikkan suku bunga nanti ke depannya gitu. Jadi kita lihat tingkat inflasi di Indonesia yang masih rendah juga akan menjadi kunci kapan BI rate akan naik di tahun depan. Seperti itu Mas. Oke Pak Salman, aku sambil ini ya terjemahin ke teman-teman ya. Teman-teman jadi gini, kalau tadi yang ceritain itu inflasi itu apa? Ya harga barangnya naik gitu. Ketika harga barangnya naik tinggi banget, terus kemudian ya pemerintah itu akan berusaha lah. Jadi jangan sampai harga barang itu naik ketinggian gitu. Nah, di situ ada peranan Bank Indonesia. Nah, impact-nya ke kita adalah gini, pertanyaannya. Teman-teman kalau misal teman-teman lagi cari produk reksadana pasar uang syariah, teman-teman coba lihat salah satu produknya. Ini yang syariah ya, teman-teman ya. Karena syariah itu jujur aja Pak, di Indonesia itu aku sendiri kalau nyari produk reksadana syariah terbatas Pak, nggak banyak gitu pilihannya, nggak banyak. Kedua, yang performnya itu lumayan lah ya menurutku, itu tuh sulit Pak. Aku sendiri juga orang yang suka
meneliti satu persatu gitu. Nah, teman-teman boleh lihat tuh contohnya, aku sambil lihat data ya. Insight Money atau e-money. Imani. I-nya tuh huruf I ya. Itu money market fund. Nah, itu kalau teman-teman lihat, itu sebenarnya grafiknya, itu reksadananya itu kalau nggak salah syariah itu. Syariah ya Pak ya? Bukan. Imani confirm, tapi Oh, kita juga punya yang pasar uang syariah itu Imani Syariah, Pak Melvin. oh e-money syariah. Oh iya, Yes, Insight Money syariah. Oke. yes. Nah, teman-teman lihat deh yang Insight Money syariah itu tuh grafiknya juga sama seperti reksadana pasar uang yang pada grafiknya lurus flat gitu. Nah, ini pertanyaannya Pak, sekarang itu kan sekarang ini returnnya sudah seperti deposito ya Pak ya? Iya. Deposito konvensional malahan, bukan deposito syariah. Deposito syariah setauku lebih kecil lagi ya. Nah, kalau tahun depan ini returnnya apakah akan nyampe di angka sekitar 5-6% atau masih tetap di angka 4-5% Pak kalau tahun depan rencananya? Ya, memang kalau kita bandingkan dengan deposito, deposito itu di sekitar 3-4% itu kan sebenarnya Sekarang? masih gross ya, masih gross ya. Ya, ya. Dan kalau kita lihat Imani Syariah ini per tahunnya memang konsisten menghasilkan return sekitar 5-6% net ya. Dan itu pun kita prediksi indikasi untuk tahun depan returnnya memang masih tetap di sekitaran 5-6% Pak Melvin. Kenapa seperti itu? Karena memang dari underlying-nya itu memang kita masukkan sukuk korporasi syariah yang memang maturity-nya itu kurang dari setahun. Jadi bisa dilihat dari grafiknya itu memang stabil dan terukur ya. Seperti Bisa nggak ya teman-teman lihat? Kayak reksadana kekinian lah kalau misalnya teman-teman milenial bilang seperti itu gitu. Ya, sambil aku kasih lihat mungkin ya, nih teman-teman. Boleh. Iya, memang lurus seperti itu. Memang isinya corporate dan durasinya pendek. Jadi di tengah inflasi yang sedang tinggi, suku bunga yang nanti naik, pengaruhnya terhadap portofolio kita atau Imani Syariah itu sedikit ya, atau rendah ya, karena durasinya pendek. Durasi ini bisa dibilang satuan untuk sensitivitas harga. Jadi memang seperti beta lah kalau misalnya di saham gitu. Makin kecil durasi, itu memang sensitivitas harga terhadap suku bunga interest rate itu rendah ya. Jadi memang grafiknya kalau kita lihat mau suku bunga itu lagi rendah, lagi tinggi, itu konsisten ya untuk Imani Syariah. Gitu. Ya. Ya. Oke, dan tahun depan itu masih dijagain di angka sekitar 4-5% ya Pak ya? 4-5% atau 5-6? 4-5. Oke, ya sekarang 5 ya Pak Melvin. Ya, karena teman-teman sekarang ini untuk reksadana syariah, saya sendiri pun cari produk pasar uang itu nggak banyak. Ada beberapa tapi nggak banyak gitu, dan itu agak sulit ya. Ini returnnya 4,22% untuk reksadana pasar uangnya. Ini syariah ya teman-teman ya. Terus ada lagi produk reksadana yang pendapatan tetap. Itu ada, kalau Insight Wealth itu termasuknya syariah atau enggak ya Pak? Kalau Insight Wealth itu equity konvensional. Sorry. Kok Insight Wealth? Tadi kemarin tuh apa yang? Insight Haji ya, mungkin. Ya, IHAJ itu ya. IHAJ, betul. Ya, sorry sebentar. IHAJ. Ini kok nggak ke Jetitek-nya. Ada juga produk yang namanya itu pasar pendapatan tetap yang syariah, dan itu tuh juga grafiknya juga nyaris lurus gitu ya Pak ya? Betul. Sebentar. Dan sebagai tambahan, Insight Haji ini memang bukan pasar uang, jadi memang ketentuannya kita bisa memilih suku korporasi yang bisa lebih dari setahun. Otomatis dari sisi imbal hasil atau dari sisi return itu bisa lebih dari pasar uang money syariah yang tadi kita bahas. Jadi untuk IHAJ sendiri per tahunnya itu bisa mencapai 6-7% ya. 6-7%. Dan kalau kita lihat di berbagai kondisi market seperti dulu kita 2011 itu ada Euro krisis, di 2013 itu ada Fed QE tapering ya, dan 2015 itu China stock market crash. Bisa teman-teman lihat IHAJ itu per tahunnya itu konsisten naik
karena memang Ya. isinya itu sukuk korporasi syariah yang memang di berbagai macam kondisi market itu memang kenaikannya konsisten, ya, stabil dan terukur. Gitu. Memang dengan durasi yang lumayan pendek yang tadi saya sebutkan juga. Jadi sensitivitasnya terhadap harga volatility itu cukup rendah. Oke, Pak, kalau boleh tahu, kalau government, kalau misal ini corporate sukuk gitu, teman-teman, corporate itu artinya gini, corporate sukuk itu artinya gini, perjanjian sewa modal yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi kalau misal perusahaan punya proyek dan proyeknya itu dijadikan jaminan untuk sewa modal dan lain sebagainya, itu sejenis kayak sukuk itulah. Tapi kalau konvensionalnya itu jenisnya itu orang sebutnya adalah obligasi atau surat utang jangkanya lebih dari 1 tahun gitu. Itu sebutannya. Tapi kalau di syariah, orang-orang sebutnya bukan obligasi karena nggak pakai riba, tapi pakainya adalah sewa modal dan lain sebagainya. Itu namanya sukuk. Nah, kalau misal produknya sukuk seperti yang punya perusahaan itu kan ada potensi, ada gagal bayar tuh Pak. Nah, itu gimana caranya bisa, apakah kalau insight itu tuh dari tempat Bapak itu tuh bisa mengurangi risiko terjadi itu sehingga semua sukuknya itu pasti aman gitu Pak, atau gimana Pak? Pertanyaan bagus sih Pak Melvin. Memang kalau teman-teman investor lihat adanya resiko gagal bayar itu memungkinkan terjadi ya di setiap produk fixed income, ya, mau syariah mau konvensional. Jadi memang yang harus kita lakukan adalah pertama, mungkin kalau misalnya bisa dapat akses dari fund fact sheet-nya, kita bisa ngecek nih sebenarnya MI ini masuknya ke corporate sukuk syariah yang mana gitu, dan kita bisa cek ratingnya. Jadi setiap corporate atau obligasi atau sukuk yang ada di portofolio MI-nya itu bisa kita cek ratingnya, dan rating itu memang bisa kita katakan semakin ratingnya bagus, misalnya triple A, double A, itu otomatis dari sisi keamanan, dari sisi likuiditas perusahaan, kesehatan perusahaannya, fundamentalnya itu cukup bagus ya ke depannya seperti itu. Dan itu mitigasinya seperti itu Pak Melvin. Jadi kita bisa lihat, ngecek lah dari sisi fund fact sheet-nya, MI tersebut menempatkan dananya di corporate syariah atau sukuk yang ratingnya bagus atau enggak gitu. Dan untuk haji sendiri kita minimum ratingnya E- ya. Jadi kita banyak yang mayority dari sisi rating E- ke atas ya. Jadi memang cukup oke lah dari sisi resiko. Jadi kita mitigasinya di situ. Oke, nih teman-teman lihat ya. Ini reksadana pendapatan tetap. Jadi biasanya yang saya temukan, ini gambarnya grafiknya lurus banget nih kalau teman-teman lihat. Ya, grafiknya sorry ini kebalik ya. Harusnya dari sini ke sini gitu. Ya. Nah, biasanya produk-produk teman-teman kalau misal pilih produk-produk yang stabil seperti ini, itu biasanya adanya di konvensional. Jarang bukannya nggak ada ya, jarang di tempatnya syariah yang punya produk seperti ini. Makanya buat aku menarik banget nih ketika aku research produk-produknya, kok hebat banget nih bisa begini nih. Sebagai Unik. gambaran aja sih Pak Melvin, memang supply obligasi atau sukuk syariah itu memang sedikit. Iya, Jadi emang tidak dikit. banyak MI yang punya produk-produk syariah. Ya. Jadi karena memang Insight itu sebagian besar dana kelolaannya memang banyak di obligasi, jadi kita memang banyak bisa mengakses ke emiten untuk ambil bagian untuk misalnya IPO, misalnya ada suku, itu kita bisa di situ gitu. Jadi supply kita cukup banyak juga. Jadi kalau misalnya Pak Melvin bilang produk-produk Insight banyak syariah, ya karena kita juga salah satu pemegang obligasi terbesar ya di market ya. Jadi aksesnya cukup oke lah gitu. Pantesan. Ya, ya karena sebagai orang yang suka ngulik gitu, saya juga cari tahu Pak. Oh ini punya ini, Betul. oh ini punya ini. Kok ngumpulnya di sini semua gitu. Ya Pak Melvin Oke. tahu lah. Iya, karena nggak banyak ya berarti ya. Gak banyak. Iya, Ya, betul. coba aja teman-teman iseng gitu ya, reksadana syariah, waktu di filter, kemudian lihat kinerjanya yang bisa grafiknya lurus-lurus gitu. Karena teman-teman jujur aja kalau kita di tempatnya finansialku sendiri, ketika kita ditanyain kayak produk syariah gitu, investasi syariah, itu jujur aja pilihannya sangat terbatas.
tidak sebanyak pilihan yang ada di konvensional. Jadinya dari pilihan yang terbatas itu, ya peluang untuk menghasilkan keuntungan bisa lebih gede atau lebih stabil itu bukan hal mudah gitu. Ada tantangannya juga gitu, bukan hal mudah untuk bisa mendapatkan itu. Terus kemudian, ya kalau di Pak Bapak juga gitu ya Pak ya? Ya, sebagai tambahan juga sebenarnya untuk iHearts ini memang konsisten untuk mendapat award ya. Jadi sebagai tambahan nilai plus mungkin untuk investor, award ini biasanya mengindikasikan sub rasio ya, sub rasio yang baik. Jadi dari sisi return kita cukup baik, tadi juga teman-teman mungkin udah lihat, tapi dari sisi resiko atau tingkat volatilitas itu cukup rendah ya. Jadi tiap tahun kita mendapatkan award, mungkin bisa dicek juga di Partnership, mungkin kalau misalnya ada. Jadi itu salah satu lah indikasi memang tiap tahun kita bisa mendapatkan award ya untuk Insight Haji ini. Oh sih. Ini kalau teman-teman di sini dari data ini kamu bisa lihat juga nanti mungkin di DM atau di story aku kasih lihat ya grafik-grafik ini ambilnya di mana gitu. Nah ini tuh tadi yang dibilang Sharpe ratio itu perbedaan. Itu sebenarnya simpelnya gini. Kamu perbandingan antara keuntungan kamu bagi risiko lah. Untung sama bagi risikomu, potensi untungmu sama potensi risikomu tuh gedean mana gitu. Sejauh ini angkanya adalah positif 0,07. Jadi setiap 1 poin risiko yang diambil bisa menghasilkan keuntungan sekitar 0,07. Dan itu sekali lagi nggak gampang. Apalagi kalau jagain dalam waktu setahun gitu ya. Setahun itu positif terus itu nggak gampang. Serius nggak gampang. Terus juga kalau untuk tadi yang disebut fluktuasi itu artinya harganya naik turun gitu. Nah kalau teman-teman lihat, nih ya sebentar ya, aku kasih lihat grafiknya sekali lagi. Nih dari awal tahun itu kecenderungannya naik. Nah ini ya tingginya dengan resiko yang rendah ya Pak Melvin. Yes, ini fluktuasi harganya itu boleh dibilang sangat minim lah, karena grafiknya kan kurang lebih lurus tuh teman-teman. Nah makanya sekarang itu teman-teman di reksadana, apalagi kalau yang sudah pernah join di grup belajar reksadana finansial, aku bilang kan, beberapa sekarang itu ada tren baru, reksadana pendapatan tetap bentuknya seperti ini. Jadi tidak hanya reksadana pasar uang yang bisa di grafik lurus kayak gini, tapi di reksadana pendapatan tetap. Nah, biasanya di corporate bond atau di government di corporate sukuk itu bisa main di situ. Tapi kalau government kayaknya sulit untuk gitu karena lebih naik turun harganya. Oke, anyway kalau teman-teman yes, durasinya juga tinggi. Anyway, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh silahkan sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Oh, ini ada banyak pertanyaan ternyata, sorry. Ini ada, kalau pendapat Ko Melvin, kalau kita tabung reksadana 50% dari income setiap bulan itu di merek bibit, untuk tujuan finansial tuh oke atau enggak? Ya, boleh, nanti mungkin sama Pak Camar boleh tambahin ya. Atau Pak Camar dulu boleh silahkan. Kalau menurut Bapak, kalau kita nabung reksadana 50% dari income itu setiap bulannya gimana tuh? Income-nya misal 10 juta, kalau udah nabung setiap bulan 5 juta gitu. Ya, bisa saja, cuman memang pilihlah reksadana yang sesuai dengan kebutuhan dulu ya. Jadi kebutuhannya itu memang untuk ataukah jangka pendek atau jangka panjang. Jadi nanti 50% tersebut alokasinya tidak salah ya. Kalau misalnya untuk jangka pendek, tepatlah ke reksadana yang memang seperti pasar uang atau fixed income yang tadi kita bahas, yang kenaikannya atau volatilitasnya itu cukup rendah dan kenaikannya itu cukup stabil. Nah, untuk yang jangka panjang, misalnya untuk pensiunan atau misalnya nanti untuk anak sekolah misalnya, atau yang 3 tahun lah untuk nyekolahin anak, itu prefer reksadana saham ya, atau yang kita sebut ada juga reksadana indexing gitu, yang memang memuat atau mengacu kepada salah satu indeks. Itu cukup menarik sih. Jadi disesuaikanlah dengan tujuan investasinya di depan, seperti itu sih. Mungkin Pak Melvin mau mengatakan mungkin. Ya kalau saya pribadi pun juga sebenarnya ngikutin caranya kurang lebih seperti ini sih, 50%, tapi nggak sampai 50% sih, kalau aku sekitar 40% ya. Itu tuh emang aku invest, dan investnya itu aku bagi. Istilah teknisnya namanya alokasi aset, tapi istilah gampangnya itu aku bagi uangnya. Ada sebagian di reksadana, sebagian ada di peer-to-peer lending, sebagian ada di saham. Nah, selama ini kalau aku bagi dua nih,
Kalau tujuannya itu jangkanya setahun 2 tahun lagi, biasanya aku banyak di reksadana, khususnya pasar uang atau pendapatan tetap, dan juga di peer-to-peer lending, tapi yang ada agunan. Nah, kalau jangkanya agak menengah dan panjang, lebih dari 2 tahun, itu biasanya aku bagi tiga. Ada di 30%-nya itu masih di reksadana, 35%-nya itu di peer-to-peer lending, 35% sisanya itu ada di tempatnya saham. Nah, sahamnya itu ada juga yang sifatnya second liner, ada juga yang sahamnya itu second liner itu biasanya ya perusahaannya itu masih menengah lah ya, belum belum perusahaan gede-gede banget gitu. Nah kalau sudah ada juga beberapa perusahaan yang juga perusahaan gede kayak misal kayak BCA, BRI itu ada. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Nah kalau trading ada nggak, Vin? Aku sendiri trading ada, tapi bukan trading di produk-produk keuangan atau sorry bukan di trading di produk-produk kayak saham. Kenapa? Karena untuk trading menurutku itu perlu fokus dan dilakukan di jam kerja kan ya, perlu fokus gitu. Jadi nggak bisa yang namanya tuh kayak pasang-pasang-pasang, kok udah tinggalkan gitu. Kayaknya karena correct me if I'm wrong ya. Kalau kalau aku melihat trading itu tuh harus memperhatikan ya pergerakan volumenya dan lain sebagainya itu penting gitu kalau seorang trader profesional gitu. Apalagi kalau scalper gitu kan lihat volume. Nah pada jam kerja aku nggak bisa itu karena jam kerja ya fokus ngurusin finansialku. Ya that's it aja. Jadi aku tradingnya di emas, bukan di tempatnya produk-produk keuangan seperti itu. Terus ada juga nih apa nih? Bagaimana outlook obligasi di 2002 menurut tim Insight? Karena banyak analis mengatakan obligasi kurang bersinar. Ah, ini udah langsung ke Pak Camar nih, Pak. Ya, kalau untuk terkait obligasi, kita selalu melihat 4 faktor ya untuk melihat ke depan terus pergerakan yield atau pergerakan obligasi kemana. Jadi yang pertama itu pergerakan rupiah yang pasti. Dan kalau kita lihat rupiah itu akan tetap stabil, didukung oleh yang tadi saya sampaikan di depan, cadangan devisa kita yang masih tinggi, dan neraca perdagangan kita juga yang masih tercatat surplus ya, karena dari sisi ekspor kita kan cukup tinggi ya saat ini ya. Nah yang kedua adalah likuiditas. Nah likuiditas di perbankan ini masih cukup ample ya, karena memang belum banyak penyaluran kredit ya. Jadi perbankan ini masih banyak masuk ke government bond atau SUN. Jadi tahun depan pun walaupun loan growth itu kita prediksi 7-8%, tapi memang belum mencapai level sebelum pandemi. Jadi banyak dari sisi perbankan itu masih banyak membeli dari kesun ya gitu. Dan untuk pergerakan suku bunga tadi juga sebenarnya sudah kita bahas sedikit. Sebenarnya interest rate naik itu tidak terhindarkan ya, pasti itu. Mungkin ya US juga kemarin Powell The Fed juga sudah statement 3 kali ya indikasinya. Tapi untuk Indonesia masih tanda tanya karena memang tingkat inflasi kita juga masih rendah. Untuk GDP growth juga kita masih early ya dibanding developed market. Kita juga masih butuh untuk growth driver. Jadi BI pun mungkin melihat perkembangan inflasi ke depannya. Kalau misalnya balik lagi ke 3%, sekarang kan masih sekitar 1%-an ya. 3, mungkin ya. Nah itu mungkin ada indikasi BI rate akan mulai naik. Dan untuk supply terakhir, supply dari obligasi sendiri cukup terjaga karena memang BI ada SKB 3 ya. SKB 3 itu pada intinya BI membeli obligasi kita sekitar tahun depan itu sekitar 200 triliun. Jadi sisi supply itu terjaga ya, nggak oversupply gitu. Dan dari keempat faktor tersebut kita sih melihat memang ada kenaikan yield atau memang dari sisi harga itu akan sedikit turun untuk fixed income atau untuk obligasi. Tapi balik lagi pilihlah memang produk-produk yang secara durasi atau itu yang pendek ya, seperti yang tadi kita sampaikan itu ada produk haji atau money syariah yang memang durasinya pendek, sehingga kalaupun suku bunga naik itu pengaruhnya kepada return itu tidak terlalu banyak ya, seperti itu. Oke, tuh teman-teman outlook-nya aku sambil memperhatikan juga karena tahun depan berarti kita lihat ya
surat utang atau sukuk akan seperti apa. Anyway, ini ada pertanyaan dari Santo. Santo tanya, kalau dibandingin dengan emas, BCA, ada nggak sih reksadana yang lebih bagus dari segi return dan risikonya? Kalau dari tempatnya Insights, gimana Pak? Ada nggak perbandingan atau di benchmark dengan kenaikan emas atau kenaikan harga saham BCA gitu? Karena BCA kan kurang lebih sekitar berapa ya? Setahun. Coba saya coba lihat ya. Iya. Sahamnya BCA itu lumayan naik sih. Coba kita lihat ya. Kalau dari tempatnya Insight sendiri, ada angka itu kah? Year to date-nya itu berapa ini? Oh, nggak tahu di sini. Kalau dari tempatnya Bapak ada Pak? Kalau dari Insights kira-kira? Ya, kalau misalnya kita lihat dibanding emas ya, ya memang kalau dari underlying-nya juga beda ya. Satu emas itu komoditi, tapi kalau kita lihat misalnya teman-teman lihat 5 tahun return dari Insight Haji, itu memang dari sisi return kita bisa mencapai 44% gitu. Jadi itu cukup stabil, terukur. Per apa itu Pak? Per tahun? Selama 5 tahun ke belakang. Oh, Jadi 5 tahun memang terakhir. iya, jadi memang itu per 30 November dan bisa kita lihat kalau misalnya dibandingkan dengan benchmark itu jauh lebih tinggi ya untuk 44% yang tadi. Jadi bisa jadi opportunity yang oke dibanding misalnya memang investasi yang safe haven itu tetap emas, tapi kalau ingin masuk ke mungkin investment instrumen yang lain bisa seperti ke haji ya, yang memang secara return 5 tahun ke belakang cukup stabil dan terukur ya di sekitar 44%-an. Oke. Kalau dari data yang barusan aku lihat, karena ini pertanyaan juga langsung mendadak. Jadi BCA itu setahun ini year to date itu sekitar 8,2%. Kalau dalam setahun itu returnnya sekitar 9%. Nah, ini aku lagi coba cari. Sebenarnya kalau dibilang reksadana ada nggak sih yang returnnya sebesar itu? Ya ada aja. Ya, cuma yang satu hal yang aku mau ceritakan ke teman-teman ya, mungkin hal ini nggak dibicarain banyak orang nih. Jadi gini, kalau kamu beli reksadana, yang ekspektasinya itu adalah bukan return gede sebenarnya. Kenapa? Karena menurutku ya, tapi correct me if I'm wrong ya Pak ya, karena Bapak yang ada di industri bisa jadi punya sudut pandang yang berbeda. Kalau buat saya, yang dilihat itu bukan return gede. Kenapa? Kalau manajer investasi itu yang dicari adalah returnnya kalau bisa setinggi-tingginya, tapi risikonya serendah-rendahnya. Jadi dia optimum. Nah, yang namanya optimum itu dia nggak bisa ambil risikonya terlalu tinggi karena dia jagain risiko. Nah, salah satu caranya jagain risiko yang dilakukan oleh teman-teman di asset management biasanya investasinya itu dibagi, nggak satu saham yang besok saham apa yang ARA, udah mereka semua berbondong-bondong di situ gitu. Ya nggak kayak itu cara kerjanya, tapi ada aturan mainnya. Setahun ini rencananya mau invest di mana, terus dibagi-bagi-bagi, terjadi penurunan apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Jadi tipikalnya itu bukan return yang 100% dalam waktu 1 tahun, beggar 1 tahun. Enggak. Tapi biasanya kalau kamu mau lihat si reksadana itu works or not, itu biasanya memang jangkanya biasanya di 3-5 tahun. Nanti kelihatan. Nah, apakah secara 3-5 tahun itu sudah tumbuh sampai beberapa puluh persen atau berapa ratus persen, bisa nggak tumbuh itu gitu. Nah, itu bisa dibandingin di situ. Tapi kalau kerjanya jangka pendek, ya itu salah satunya tadi ada Sharpe ratio dan lain sebagainya gitu. Ya, nah teman-teman kurang lebih seperti itu sih kalau sudut pandangku ya. Mungkin kalau Bapak ada tambahan mungkin Pak? Ya, memang tadi seperti yang Pak Melvin bilang, setiap keadaan market juga kita menyesuaikan ya dengan strategi kita di portofolio gitu. Contohnya memang ada fund kita itu reksadana campuran syariah, bisa dicek juga namanya Insight Syariah Berimbang. Itu memang kalau misalnya outlook kita di tahun depan dari sisi equity lebih menarik, dari sisi growth-nya dibanding mungkin upside dari obligasi kan tadi juga sudah kita bahas, mungkin ada penurunan di harganya. Jadi memang reksadana campuran ini kita melihat mungkin lebih ke equity ya tahun depan ya. Untuk pembobotannya misalnya 100% itu mungkin equity-nya 70, 30%-nya untuk fixed income-nya gitu. Jadi memang resikonya juga terukur. Kita masih ada dari sisi fixed income yang memberikan atau mengenerate return yang stabil gitu. Tetap ya dibanding equity-nya yang kita harapkan return-nya lebih oke tahun depan, tapi dari sisi resikonya memang cukup volatile yang tadi Pak Melvin bilang gitu.
Oke. Ya, dan Ya, teman-teman tahu kan ya, kalau reksadana campuran kan dia lebih lincah ya, ya, fleksibel. apa namanya, ya lebih fleksibel, dia lincah gitu, mau dibanyakin di mana gitu. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi kah? Mumpung ada ahlinya, ini Chief Investment Officer-nya, ahlinya investasi, justru ini senior juga di industri keuangan, tempat belajar. Oke, so kalau dari teman-teman Insight sendiri Pak, kalau boleh tahu, tahun depan kalau bicara tentang saham, kira-kira saham apa nih yang bakal berpotensi di tahun depan, Pak? Apakah kayak consumer good itu akan bangkit? Terus kemudian sektor-sektor apa yang mungkin akan diuntungkan dengan adanya ekonomi yang sudah mulai membaik gitu, Pak? Ya, kita melihat ada beberapa sektor yang memang cukup nanti outperform ya di tahun depan ya. Yang pertama finansial atau keuangan, karena kita lihat finansial ini sektornya in a better position. Yang pertama karena aset quality-nya membaik. Yang kedua itu kalau kita lihat loan growth-nya juga tadi walaupun memang nggak nyampe double digit, tapi loan growth itu udah mulai tumbuh ya. Mungkin di sekitaran 6-8%. Di tengah memang cost of fund-nya ini semakin murah ya, karena memang kalau kita lihat TD juga belum terlalu naik, di sekitar 2-3%. Nah, hal lain kalau kita lihat seperti energi, tadi juga komoditas juga lagi naik ya. Kita perkirakan saham-saham komoditas seperti Adaro, UT dan lain-lain itu memang cukup favorable ya untuk dipilih, karena CPO juga Ali, LC itu cukup favorable juga karena memang dari sisi komoditas harganya sedang naik ya. Yang lain mungkin metal mining karena kita juga mengarah ke ini ya, ke nickel industrinya ya ke depan. Dan yang terakhir mungkin properti. Kalau kita lihat juga properti khususnya landed house, Sumarekon, Ciputra itu penjualannya cukup bagus ya. Jadi memang recovery-nya sudah mulai terlihat gitu. Oke. Jadi kalau sektor finansialnya berarti tadi lebih ke perbankan ya? Iya, betul. Oke. Oke, teman-teman, ini contekannya aku udah simpan dulu. Jadi tadi ada 3 sektor yang jadi pilihan, yaitu di finansialnya ada perbankan. Sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman perhatiin ya, beberapa perbankan di buku 4 itu, 4 bank besar itu ada yang masih diskon harganya. Kalau ada di bank top 10 bank itu ada beberapa yang diskon, dan diskonnya itu lumayan gede. Dari nilai, kalau bank itu biasanya orang pakai PBV sih biasanya ya. Correct me if I'm wrong. Itu masih ada diskonnya, udah agak panjang, agak gede gitu. Jadi sebenarnya menarik untuk kamu masuk, dan ceritanya bank-bank yang diskon itu mereka semua berencana masuk ke digital. Nah, jadi aku rasa masih ada story atau cerita yang bisa di-create tahun depan supaya harganya bisa naik gitu. Terus kemudian di energi dan komoditas. Nah ini Pak, saya mau konfirmasi tadi di energi dan komoditas itu Bapak bilang ada batubara juga kan, kayak Adaro gitu. Bukannya Adaro itu sudah naik panggung ya tahun ini ya Pak? Kalau boleh bilang udah jadi kayak semacam champion gitu. Apakah masih jadi champion tahun depan atau gimana nih Pak? Ya kalau kita lihat memang kenaikan sahamnya kan sudah tinggi ya. Lumayan, Tapi lumayan ya. lumayan lah. Kalau misalnya dari sisi fundamental, dari komoditasnya akan terus naik. Nah, kita lihat juga inflasi, supply disruption juga membuat inflasi juga cukup tinggi, komoditas juga harganya belum terlalu turun. Itu pasti reflect ke dari sisi keuangan Adaro juga pastinya cukup bagus. Naik ya. Gitu. Jadi mungkin kalau ada turunan dan kita menunggu another surprise sih, harusnya jadi cukup menarik lagi ya untuk kita ngelihat lagi saham-saham mining ya seperti itu Pak. Oke. Ya, teman-teman, Adaro ini juga salah satu kemarin sempat aku sempat pegang dan sempat cuan dulu. Udah lepas sih. Ternyata masih ada kemungkinan naik ya. Padahal cuannya udah 50% loh. Lumayan kan. By the way, memang saham-saham large cap ini dibanding small mid cap kenaikannya masih tertinggal ya. Kalau kita lihat kan small mid cap BCI dan lain-lain itu kenaikannya 100% bahkan. Kalau misalnya kita lihat large cap valuasinya dibanding dengan sebelum pandemi itu masih belum mencapai situ ya. Jadi masih under value lah gitu. Jadi kita lihat juga memang
yang kenaikannya sudah tinggi, kita lihat dicek juga dari sisi valuasinya. Kalau memang masih memungkinkan masuk ya, why not ya? Nggak apa-apa. Kayak tadi seperti Pak Melvin bilang, beberapa banking juga bibinya rendah ya, khususnya BNI itu cukup murah juga gitu. Disebutin ya, oke. Ya, ya. Ya kalau BNI, BNI itu sekarang BNI ku tuh udah untung 40-an%, 46, 47% gitu. Jadi pas kemarin jatuh itu aku beli agak banyak dan aku tahu kayaknya masih ada upside atau masih ada ke atas lagi yang masih gede gitu. Belum selesai di sini gitu ceritanya. Kayaknya ya, semoga. Terus kemudian dari properti itu propertinya tadi yang diceritain Bapak lebih ke kayak landed house ya, apa yang punya rumah tapak gitu ya. Kalau yang kayak model Pakuwon gitu gimana Pak? Sebenarnya recovery juga terjadi ya ke yang recurring income kayak misalnya banyak mall kayak Pakuwon. Kita lihat juga mall juga udah mulai rame ya. Jadi memang mungkin kedepannya untuk yang stable income seperti Pakuwon sih kena impact juga gitu. Jadi dari sisi buku, dari sisi fundamental dia juga harusnya membaik ya. Tapi memang yang terasa recovery-nya cukup tinggi itu yang landed house yang tadi saya bilang ya. Tapi untuk yang high rise itu memang agak challenging juga karena memang landed house juga sekarang akhir-akhir ini menawarkan harga yang lebih murah gitu. Walaupun memang dari mungkin sisi jarak memang agak jauh, tapi di Bogor itu Sumarekon achievement-nya luar biasa ya untuk penjualannya, marketing sales-nya ya. Jadi memang itu membuktikan walaupun jaraknya jauh misalnya dari kota, tapi dari sisi spek dan harga itu cukup oke. Mungkin dari sisi pembeli sih consider di situ ya. Jadi memang penjualannya cukup oke untuk Sumarekon dan BSDE pun kalau kita lihat juga trennya mulai menjual rumah-rumah kecil yang memang dari sisi harga masuk ya di bawah 2 bio. Di bawah 1 M kalau nggak salah ya. Iya, di bawah 2 bio mungkin ya, 2 miliar maksud saya. Di bawah 2 miliar. Kalau di bawah 1 M mungkin di BSD kecil banget kali ya. Di bawah 2 miliar lah gitu. Jadi trennya memang kesana sih yang dari house ya. Kalau di tempat Insight sendiri itu ada nggak Pak reksadana apa yang kira-kira mencerminkan ke arah situ Pak? Insight Wealth? Ya, kalau dari Insight sendiri memang untuk yang saham ya khususnya ya kita rekomend reksadana ada kita yang berbau ESG juga karena kalau kita lihat juga ESG trennya cukup oke ya ke depannya dan dari sisi AUM juga terus meningkat di global dan tapi kalau di Indonesia memang tren ESG ini masih cukup lagging tapi ke depan memang akan mengarah ke situ ke ESG dan kalau kita lihat selain ESG performanya ini kita ada Insight Serikahati Liquid itu mengacu kepada indeks Serikahati bisa teman-teman lihat sebenarnya selain termasuk ESG indeks Serikahati ini performanya lebih baik daripada benchmark yang lain seperti LQ45, ADX30 jadi sepanjang 5 tahun ke belakang Serikahati ini memang outperform ya dibanding indeks-indeks yang lain. Jadi selain kita juga berinvestasi based on ESG, tapi performanya juga tidak kalah dibanding indeks-indeks yang sudah ada seperti LQ45, ADX30 dan lain-lain. Dan trennya pun sebenarnya ke depan banyak investor yang melirik ESG termasuk investor global ya. Dan untuk stock picknya juga sebenarnya relate ke yang tadi saya sampaikan juga mereka overweight di perbankan, di consumer, di Astra yang memang kemarin kena COVID sempat terdampak, tapi tahun depan prospeknya cukup bagus gitu. Jadi kita lihat sih cukup oke ya untuk tren ESG ke depan dan khususnya untuk produk Serikahati. Oke, itu ada yang namanya produknya Insight Serikahati Liquid teman-teman. Coba aja kalau lihat-lihat itu. Ya, kalau teman-teman cari produk-produk yang syariah gitu khususnya coba lihat deh di MI-nya, coba dicek namanya Insights. Di situ teman-teman cek nanti bisa bisa cek produk-produk apa yang mungkin bisa cocok sama kebutuhannya teman-teman ya. Oke, tadi ada yang tanya Asri juga kalau nggak salah landed house ya, kalau nggak salah ya.
Ada yang Iya, tadi tanya iya. tuh ya, Lendl House. Kalau teman-teman mau lihat bisa di IG kita nanti ada link tree sih. Oh iya, ada yang Cukup trade tuh. ya cukup banyak di situ, bisa masuk ke Facebook kita, atau mungkin ke Twitter kita. Jadi memang langsung mengarah ke link tree, bisa juga langsung ke CS kita ya kalau misalnya memang mau beli produk kita. Oke, so teman-teman langsung aja di sini kalau nggak salah tuh ada apa namanya, ada bio-nya dari Insights. Nanti klik aja di situ, nanti ada pilihan untuk produk-produknya itu syariah. Oke, wow, banyak banget nih insight hari ini dari Bapak tentang produk-produk syariah. Kalau teman-teman, kalau dari aku cerita dikit ya. Kalau dari kemarin aku ngikutin beberapa economic outlook, termasuk dari economic outlook-nya yang disampaikan Pak Jokowi, terus kemudian ada Pak Erlangga Hartarto selaku Menko ya, Menteri Ekonomi gitu. Bapak Presiden dan Menteri gitu ya, itu tuh mereka optimis tahun depan itu 2022 itu Indonesia akan bangkit. Ternyata walaupun ada Omikron, ternyata di Indonesia sekarang ini masih terkendali ya Pak ya. Mau salah Iya, baru jumlahnya 5 berapa ya? 5 ya yang baru 5 yang bisa terkonfirmasi ya. divaksin. Iya. Ya. Dan jumlah vaksinasi itu yang informasi yang aku dapetin itu tuh sudah jumlahnya udah kurang lebih 100 juta orang tuh yang 2 dosis. Dan katanya tahun depan itu mulai masuk dosis 3 Pak. Nggak tahu nih, apakah teman-teman sudah ada yang dapat dosis 3 belum? Aku sih belum dapat sih. Ya, semoga kalau dengan adanya dosis 3, terus kemudian ekonominya mulai balik, Indonesia itu diuntungkan dari satu Indonesia sektor ininya tadi yang dibilang Bapak juga termasuk sektor apa namanya komoditas. Sektor komoditas itu di Indonesia diuntungkan karena ada bahan-bahan baku alam semua itu lengkap. Terus kemudian artinya ya perusahaan-perusahaan tersebut akan naik. Kemudian apalagi yang naik ya? Sektor Hospital, pariwisata, iya, hospital, iya. ya, Dan untuk yang obat seperti KB gitu ya, iya, yes. Kalau udah ada masih pariwisata juga, lingkungan pariwisata juga, ya. ya yes, teman-teman. Jadi ternyata ya di survei internasional itu orang-orang bule itu sekarang lagi mikir untuk work from Bali loh. Gara-gara campaign work from Bali. Kenapa? Bayangin kalau orang-orang bule pergi ke Indonesia, satu harga kopi itu mungkin $1 mereka doang, 14.000 atau mungkin $2 mereka doang, sekitar 28.000 untuk di Bali gitu. Buat mereka itu lebih murah dibandingin mereka harus kerja dari negaranya mereka. Nah, mereka pada mikir nih, apakah Bali itu sudah bisa open untuk orang-orang luar negeri gitu? Apakah pemerintah Indonesia udah welcome dengan orang-orang asing untuk masuk ke Indonesia, untuk bisa kerja dari Indonesia? Dan ternyata pemerintah kita ini sudah menyiapkan tidak hanya kota Bali, nggak punya cuma di Denpasar Balinya doang, tapi most Indonesia udah dibuka untuk pariwisata. Nah, kita lihat aja tahun depan apakah itu sudah mulai. Tapi yang jelas teman-teman, jangan lupa Omnicon atau con yang lainnya itu belum selesai. So make sure kamu punya dana darurat. Kalau kamu punya dana darurat, kalau aku pribadi aku masuk ke reksadana pasar uang. Kamu bisa pilih juga produk reksadana pasar uang sebagian di situ. Kalau misal katakanlah aku punya dana darurat sekitar 120 juta gitu. Ya paling enggak mungkin 50% ada di reksadana pasar uang. Itu kalau aku udah lebih dari segitu, 50% lebih di reksadana pasar uang. Kemudian ada juga, kamu bisa lihat kalau yang mau syariah pun ada. Kalau aku kebetulan pilihnya waktu itu nggak yang syariah, ya. Tapi bebas ya teman-teman ya, syariah atau enggak ya. Biasanya kan ada preferensi khusus gitu, ada kepengen khusus gitu. Pada kedua ada punya apa lagi? Oh, utang diberesin, hati-hati. Kode yang ketiga ini punya insurance, itu paling nggak jagain. Nah sisanya investment, go all out nggak apa-apa. Kalau sudah semuanya kuat, kamu all out investment nggak ada masalah. Kamu pilih bisa di reksadana pasar uang, pendapatan tetap, atau mungkin juga di campuran pun juga nggak ada masalah. Oke, anyway masih ada pertanyaan. Sorry kalau misalnya ada yang kelewat. Wah, ini cerita-cerita dikit ya. Oke. Nah, kalau dari tempat Insight sendiri, apakah akan ada produk-produk yang arahnya ke digital gitu, Pak? Misal Kalau kayak ya, kayak apa namanya saham-saham digital gitu yang harganya larinya atau mungkin bank-bank mini gitu yang harganya sampai ratusan persen gitu Pak. iya, kalau produk yang memang memuat saham teknologi itu kita memang ada ya di Insightwell. Mungkin kedepannya memang kalau kita lihat kan teknologi sektor juga dari sisi bobot
di ISG itu akan cukup besar ya, apalagi Ya, ditambah Gojek, IPO Tokopedia. Gojek Tokopedia itu cukup besar ya nanti ya. Dan itu tidak bisa kita hindari juga, dan kalau kita lihat prospek dari tech sektor ini cukup oke ya, dibanding misalnya kita lihat di Amerika S&P 500 dan di India NFT itu memang tech sektornya bobotnya cukup besar gitu, dan kita akan mengarah ke sana gitu untuk Indonesia sendiri. Dan untuk produknya sih kita memang ada di Insight Wealth, teman-teman juga mungkin bisa cek atau bisa lihat. Di situ kita juga mungkin akan melihat dari sisi saham teknologi yang tadi ya, seperti itu Pak. Wah, menarik tuh. Kalau misal bisa apa namanya ada reksadana yang memang khusus di build kayak gitu, karena jujur Pak, kalau aku sebagai seorang investor, kita kan invest ya, sifatnya bukan trading harian gitu atau mungkin mingguan gitu, bukan trade, pegangnya buy and hold gitu, beli simpan lama gitu. Kalau yang aku hadapin, mungkin teman-teman ada yang mengalami hal sama ya, yang aku hadapin itu kita kesulitan untuk mendapatkan akses apa ya, alfanya gitu lah, akses ke si levelnya gitu, yang akan tahu ini perusahaan ini ya teknologinya akan begini, teknologinya akan begitu, kita akan kerjasama ini, kerjasama itu, dan itu akan mengefek ke perusahaan dan lain sebagainya. Itu benar-benar kesulitan Pak. Kita nggak dapat itu gitu. Nah kalau misal di tempatnya MI ini kayaknya bisa connect gitu ya, bisa hubung-hubungan gitu. Jadi bisa tahu Ya, gitu, ada info. kita memang aktif mencari alpha yang dari Pak Melvin bilang gitu. Jadi segala macam opportunity dan memang flow-nya juga ke situ ya, kita mungkin consider ke situ juga gitu ya, untuk yang reksadana Insight Wealth itu. Oh, oke. Menarik tuh. Ya karena buat aku kesulitan, guys. Aku coba ngikutin kan berdasarkan yang sudah ada, terus kalau udah dari Pubex gitu-gitu, kalau udah bawa public expose gitu ya, perusahaan-perusahaan jelasin, kalau udah laporan keuangan. Tapi kalau yang ke depannya mau ngapain, nggak tahu. karena nggak ada akses ke CEO-nya langsung atau ke C-levelnya langsung. Anyway, kalau ini ada tanyaan dari Kak Lestari, katanya kalau invest tapi masih punya utang gimana? Kalau menurutku sih so far kalau selama utangmu di ya maksimal 35% dari cicilanmu, maksimal 35% income masih wajar ya, it's okay. Tapi kalau misal ternyata cicilanmu sudah terlalu besar, lebih dari 35%, ya fokus dulu, beresin itu dulu. Paling nggak sehatin dulu, baru pelan-pelan. Berat nanti. Yes. Aku Ini, mau nambahin juga ya Pak Melvin, monggo, yang silakan. untuk reksadana Insight itu memang setiap reksadananya kita ada social impact atau program CSR. Jadi teman-teman teman-teman investor dimanapun, kalau misalnya memang interest atau masuk atau berinvest di reksadana Insight itu memang invest sekaligus sosial juga. Jadi sebagian MEV kita itu kita alokasikan untuk dana CSR ya, dan macam-macam kita juga udah bekerja sama dengan beberapa yayasan ya. Dan untuk yang tadi kita sebutkan untuk Insight Haji itu memang contohnya kita memberangkatkan beberapa teman-teman yang tidak mampu untuk naik haji dan untuk umroh ya. Tapi memang ya karena ada COVID Terbatas kita ya ini ya. untuk tahun ini ditunda, mungkin tahun depan mudah-mudahan ketika nanti katanya sih memang Desember ini sudah dibuka ya untuk penerbangan ke Madinah dan Jeddah gitu. Jadi memang selain berinvestasi, teman-teman juga bisa sosial ya, ada program CSR di Insight. Oke. Nah ini ada pertanyaan bagus nih dari Prastagram. Kalau sudah trading saham, kita masih perlu nggak sih invest di reksadana? Ya, ini oke. Ini aku kasih jawaban. Atau Bapak mau kasih jawaban? Boleh Pak? Oh Kalau iya, Bapak mau. boleh. Sebenarnya untuk diversifikasi nggak apa-apa juga sih ya, karena ada beberapa reksadana yang secara return itu konsisten mengalahkan reksadana yang aktif atau misalnya trading sendiri ya. Misalnya reksadana yang pasif yang saya sebutkan ini reksadana Serikahati yang tadi ya. Jadi memang tidak ada faktor fund manager risk atau tidak ada misalnya stock picking yang mungkin bisa menyebabkan salah stock picking sehingga returnnya itu turun. Tapi kita hanya mengikuti atau berlandaskan benchmark Serikahati ya. Jadi bisa dilihat juga returnnya lebih tinggi daripada reksadana yang kita kelola secara aktif ya.
ataupun mungkin trading sendiri gitu. Dan bisa teman-teman lihat reksadana Serika Hati ini dikelola secara pasif, jadi dari sisi MEV-nya juga rendah ya, karena fund manager di sini hanya indexing aja mengacu kepada benchmarknya. Kalau misalnya Serika Hati ya kita mengacu bobotnya ke Serika Hati, kalau misalnya LQ45 itu mengacu kepada LQ45. Jadi tidak ada fund manager risk di situ, dan secara historical lebih baik daripada reksadana yang dikelola secara aktif ataupun PA yang kita kelola secara mandiri ya gitu. Jadi bisa dipertimbangkan juga untuk diversifikasi dari sisi strategi ya. Seperti itu Pak Melvin. Yes, yes. Aku kurang lebih setuju lah. Jadi teman-teman jangan kemakan sama, maksudnya gini ya. Aku selalu ngasih tahu ke teman-temanku, ke tim finansialku, ketika ada segala sesuatu tuh informasi atau apapun itu coba dikritisi gitu, di apa namanya, jangan makan mentah-mentah gitu. Kalau trading kayak gini atau trading kayak gitu gitu, tapi di logika gitu, make sense nggak sih? Nah, itu aku setuju dengan jawaban Bapak sih sebenarnya. Pada dasarnya setuju. Karena menurutku gini, yang kata trading itu kan bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya itu adalah kegiatan berdagang. Ya, kegiatan berdagang. Orang yang melakukan trading sebutnya trader. Kalau di Indonesianya adalah seorang pedagang. Nah, itu tuh sebenarnya itu kegiatan aktif. Kamu kalau lihat orang dagang, orang jualan, itu kegiatannya aktif. Kamu yang kerja. Yes, kamu harus nyetok barang. Kalau offline ya, kalau misal dagang bukan dagang saham ya, dagang yang lain, kamu nyetok barang, kamu ketemu supplier, kamu packing, kamu kirim ke nasabah, itu semua aktif. Nah, kalau saham itu pun juga sebenarnya aktif. Artinya kamu harus pilih sahamnya harian, terus kau udah tentuin mana yang lain sebagainya. Dan terlebih kalau misal modal kamu tuh belum satuannya belum satuan yang untuk bisa menggerakkan harga gitu. Contohnya modal kamu baru satuan puluhan juta, ratusan juta, atau mungkin miliarnya masih di bawah 10 miliar. Itu sangat sulit untuk menggerakkan harga. Kamu nothing gitu di situ. Nah, kalau investasi, atau lagi yang kayak reksadana, atau definisinya investasi, itu bukan kamu yang bekerja, tapi uangnya yang bekerja. Nah, kalau aku pribadi, yang aku lakukan, teman-teman, itu adalah gini. Ditanya, aku trading nggak? Ada, aku trading emas. Kalau malam-malam, jam 10, jam 8 sampai jam 10 malam, ketika jam kerja sudah off, biasa aku off kerja itu jam 6-an, jam 7-an itu aku off. Nah, jam 8, 10 itu aku mulai trading. Nah, keuntungan trading aku masukin ke investasi. Ya, karena kan trading paling ya harian kan muter seberapa ya. Koda paling ya berapa persen sih. Kalau dimasukin ke investasi, ya lihat 2-3 tahun lagi sudah 2 times, 2 kali lipat, 3 kali lipat, ya kan much better gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Yes, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau untuk dana darurat aku sendiri lebih saranin ke reksadana pasar uang ya, yang sifatnya tidak terlalu naik turun gitu, fluktuatif ya, jangan fluktuatif. Kalau bisa stabil aja lah. Nah, ini pertanyaannya nih, kalau reksadana Serika Hati, insight minimal belinya harga berapa sih? Minimal pembelian berapa ya? Oh, 100 ribuan bisa kan ya? Iya, iya betul Pak Melvin. 100 ribuan bisa kan ya? Ya, kalau, tapi jangan diminimalin banget lah. Kalau kamu 100 ribu doang, untung 100% itu jadi 200 ribu gitu. Jadi kayak, sayang. Ya, kalau yang tanya trading emas nanti kapan mungkin lah ya, kita diskusi tempat lain lah ya. Kita ngomongin trading emas kapan, next time. Nah, jadi ya kalau aku pribadi ada nggak sih reksadana gitu. Kalau teman-teman tanya, kalau aku pribadi ada nggak Vin reksadana? Ada. Sekarang ini reksadana tuh porsinya sekitar masih di 30%, 25-30% karena porsi peer-to-peer lending tuh kemarin aku pindahin ke saham. Jadi sahamku tuh sekarang udah di 70-an% sekarang. Nah, biasanya itu aku balance antara saham, reksadana, sama peer-to-peer lending tuh formasinya paling ya 35-35-30 atau tapi dibalik-balik aja gitu, tapi balance 35-35-30. Kalau itu tujuannya karena untuk mengurangi risiko sebenarnya. Aku bukan tipikal yang all in di saham gitu. Karena ya saham bagus, tapi ada beberapa hal yang menurutku di luar jangkauanku. Mungkin orang lain ada dapat jangkauan itu ya, informasi yang pertama dan lain sebagainya gitu. Tapi kok aku agak sulit. Makanya itu aku masih percaya sama asset manager atau manajemen MI yang mereka bisa mendapatkan informasi lebih banyak daripada aku dan lebih cepat gitu. Karena investasi itu juga butuh informasi sebenarnya. Honestly. Ya gitu. Oke, kalau dari Bapak ada tambahan ke apa? Enggak sih, tapi memang kita menekankan kepada calon investor atau investor existing tuh sekarang
karena memang sekarang program ESG atau CSR sekarang lagi ini banget ya, digandrungi banget ya. Jadi kedepannya memang pertimbangannya selain kita investasi, kita juga bersosial ya. Jadi memang teman-teman kalau misalnya memang consider ada memang ngarah ke situ ya, insight salah satunya yang bisa ini ya mengakomodir itu gitu. Jadi memang sebagian NIV kita memang dialokasikan untuk program CSR, untuk sosial ya, seperti itu. Oke. It's good karena nggak semua orang, kan kalau orang investasi pengennya cuan gitu ya, tapi ternyata ada MI yang berpikir untuk berbagi atau untuk ke social impact mungkin ya disebutnya ya, berdampak sosial, pada ya social impact-nya kuat di situ. Nah siapa tahu kita juga bisa dapat berkat juga dari situ. Dari kegiatan investasi kita mendapatkan berkat. Ya teman-teman, tadi jadi kesimpulan kita diskusi hari ini, tadi kita sudah diceritain ada kemungkinan suku bunga akan naik dari Indonesia sendiri, dari The Fed juga akan ada kemungkinan naik. Kemudian tadi ada beberapa pilihan reksadana pasar uang yang masih stabil aja, masih pertumbuhannya stabil, nggak naik turun, tapi stabil, pendapatan tetap juga tadi ada yang stabil. Dan itu syariah produknya, itu jarang ada di market. Kemudian juga ada reksadana campuran dan reksadana saham yang juga yang cukup lincah, reksadana campurannya juga supaya returnnya juga lebih gede. Kalau tadi ada terakhir produk dari reksadana sahamnya itu ada reksadana saham yang mengikuti indeks Sri Kehati yang ESG banget lah, concern terhadap environment gitu kalau nggak salah, environment, social GCG kalau nggak salah itu ya, governance. Dan tadi teman-teman juga aku sampaikan juga tahun depan itu kita semua optimis, tapi tetap tolong antisipasi, jangan sampai ngambangin gitu, ini sudah selesai gitu, jangan sampai gitu juga gitu, tapi tetap optimis, tapi tetap kita antisipasi bahasanya. Ya, kalau udah tadi beberapa sektor tadi sudah disampaikan juga yang di saham yang bisa kemungkinan naik kalau menurut insights itu tadi ada dari financial, perbankan khususnya, ada beberapa yang masih diskon. Kemudian ada juga sektor di bidang komoditas ya, ada coal, ada metal, contohnya nikel. Kemudian ada tadi di CPO ya. Kemudian tadi di terakhir sendiri ada satu lagi properti khususnya yang punya penjualan rumah tapak gitu di bawah 2 miliar gitu. Ya, semoga itu bisa jadi salah satu pilihan kamu. Kalau misal pun masih ada pertanyaan, tadi contohnya portofolionya minus semua atau gimana, gini aja, tenang aja. Kamu bisa DM aku, atau bisa juga tanya lewat aplikasi finansialku, menu konsultasi keuangan. Kamu kasih tahu aja tujuan keuangan kamu apa, portofoliomu seperti apa. Nanti aku coba lihat, bantu analisa, apakah portofoliomu itu tuh masih sejalan dengan tujuan keuanganmu atau enggak. Jangan sampai kamu mau perginya ke mau perginya dari Jakarta mau pergi ke Bandung, malah perginya bukannya ke timur malah makin ke barat gitu. Wah, itu nggak nyambung. Oke, thank you teman-teman semua. Thank you Pak Semar, thank you Insight Management. Kalau kamu pengen tahu dapat informasinya, silakan follow aja Insight Asset Management di Instagramnya di sini ya, tuh Insight Asset Management. Coba kamu pelajari, siapa tahu kamu dapat investasi dan kamu bisa menambah berkat. Amin. Sampai jumpa di IG Live berikutnya. Bye-bye. Thank you guys. Thank you Pak. Thank you Pak Melvin. Thank you Pak.